Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Wandi Afrian selaku ketua yang beranggotakan. Saya Kelvin, saya Muhammad Bahari, Saya Syafirani Aziz. Dan saya Andika Putra. Dalam kesempatan ini, kami akan menyajikan sebuah video materi pembelajaran yang berjudul Perkembangan Kognitif Peserta Didik. Berikut video pembelajarannya. Materi yang akan dibahas dalam video pembelajaran ini, yang pertama, definisi perkembangan kognitif. 2. Tahapan perkembangan kognitif menurut para ahli. 3. Implikasi perkembangan kognitif terhadap proses pembelajaran. 4. Peran guru memaksimalkan perkembangan kognitif peserta didik. Materi yang pertama, definisi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tingkat kemampuan seorang individu dalam berpikir melalui proses pemecahan masalah, mengingat, dan mengambil keputusan. Materi yang kedua, yaitu tahapan perkembangan kognitif menurut para ahli. Ahli yang pertama, yaitu Jean Piaget. Jean Piaget merupakan ahli filsafat yang lahir di Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896, dan ia mulai menunjukkan minat pada ilmu filsafat sejak usia dini. Jean Piaget meyakini bahwa tahap perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahapan. Tahap yang pertama yaitu sensori motorik. Pada tahapan ini terjadi sejak lahir sampai 2 tahun. Pada tahapan ini anak-anak mulai mengenal dunia melalui indera dan gerakan mereka. Tahap yang kedua yaitu pra-operasional. Pada tahapan ini terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak ditandai dengan perkembangan bahasa dan permainan simbolik. Tahap yang ketiga yaitu tahap konkret operasional. Pada tahapan ini terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak mulai berpikir logis, namun masih kesulitan dalam pemikiran abstrak dan teoritis. Tahap yang keempat yaitu tahap formal operasional. Pada tahapan ini, anak-anak mulai menjadi mahir dalam pemikiran abstrak dan penalaran deduktif. tahapan perkembangan kognitif menurut para ahli. Lev Vygotsky. Yang pertama ada sensori motor dan prelinguistik, umur 0 sampai 2 tahun. Vygotsky menekankan peran bahasa dalam pengembangan kognitif bahkan pada tahap ini. Yang kedua, ada perkembangan bahasa dan simbolis umur 2 sampai 7 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan bahasa dan kemampuan simbolis mereka. Mereka mulai menggunakan kata-kata konsep-konsep untuk memahami dan menyampaikan pemikiran mereka. Yang ketiga, ada operasional konkret umur 7 sampai 11 tahun. Anak-anak mulai menggunakan pemikiran logis untuk memecahkan masalah dalam konteks nyata. Mereka belajar dari pengalaman langsung dan menggunakan alat-alat konkret untuk memahami dunia. Yang keempat, ada operasional formal umur 12 tahun ke atas. Remaja dan dewasa mulai menggunakan pemikiran abstrak mereka untuk memahami dunia. Namun, Vygotsky menekankan pentingnya sosialisasi dan interaksi sosial dalam pengembangan kognitif pada tahap ini. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan perkembangan kognitif menurut ahli Jerome Seymour Brunner. 3 tahapan perkembangan kognitif, yakni enaktif, yaitu berbasis tindakan dan benda konkret, ikonik, yaitu berbasis gambaran atau visualisasi, dan simbolik, yaitu berbasis simbol, abstrak, bahasa, matematika, dan logika. 3 tahapan perkembangan kognitif, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik, harus terintegrasi dan tidak dapat dijelaskan secara terpisah. Pada prinsipnya, teori kognitif Brunner adalah pengembangan dari teori kognitif Piaget dan teori Brunner, menekankan bagaimana individu mampu
mengeksplorasi potensi yang ada dalam dirinya. Oke, cukup sekian. Hai, saya Alveneka Putra dan saya akan memaparkan materi mengenai implikasi perkembangan kognitif terhadap proses pembelajaran. Dalam materi ini, ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Dan yang pertama adalah kesesuaian materi pembelajaran dengan perkembangan kognitif peserta didik dapat meningkatkan pemahaman mereka secara signifikan. Peserta didik mengalami perkembangan kognitif yang berbeda pada setiap tahap usia. Oleh karena itu, penting bagi pengajar untuk merancang materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Misalnya, materi yang disajikan untuk anak usia sekolah dasar akan berbeda dengan yang disajikan untuk remaja atau dewasa. Dalam memilih materi, pengajar perlu mempertimbangkan kemampuan peserta didik dalam memproses informasi, memahami konsep abstrak, dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks yang relevan dengan kehidupan mereka. Dengan demikian, kesesuaian materi pembelajaran dengan perkembangan kognitif dapat meningkatkan pemahaman peserta didik secara signifikan karena materi tersebut disajikan dalam format yang mereka mampu pahami dan terapkan. Kedua, guru harus memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif dari peserta didik tersebut. Setiap tahap perkembangan kognitif membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Misalnya, anak-anak pada tahap operasional konkret akan lebih mungkin memahami konsep melalui pengalaman nyata dan manipulasi objek fisik. Sedangkan remaja pada tahap operasional formal mungkin lebih menerima konsep-konsep abstrak melalui pemecahan masalah dan diskusi filosofis. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memahami tahapan perkembangan kognitif peserta didik mereka dan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tahapan tersebut. Penggunaan berbagai pendekatan pembelajaran seperti demonstrasi, diskusi kelompok, permainan peran, dan proyek berbasis masalah dapat membantu memfasilitasi pemahaman yang lebih baik sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didik. Ketiga, peserta didik yang mengalami perkembangan kognitif yang memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dari peserta didik yang lain. Guru harus menyiapkan ruang diskusi atau proyek yang memerlukan analisis dan evaluasi yang mendalam. Perkembangan kognitif yang lebih tinggi seperti kemampuan untuk berpikir kritis dan analitis seringkali merupakan tujuan yang diinginkan dalam proses pembelajaran. Ketika beberapa peserta didik telah mencapai tahap ini lebih cepat daripada yang lain, penting bagi guru untuk memfasilitasi pengembangan kemampuan tersebut dengan memberikan tantangan yang sesuai. Ini bisa dilakukan melalui ruang diskusi yang mendorong peserta didik untuk mengemukakan argumen, menganalisis berbagai sudut pandang, dan membuat kesimpulan yang didasarkan pada bukti. Selain itu, proyek-proyek yang memerlukan analisis mendalam dan evaluasi kritis dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengasah kemampuan berpikir mereka secara lebih mendalam. Dengan memberikan ruang untuk eksplorasi dan refleksi yang lebih mendalam, guru dapat membantu peserta didik yang telah mencapai perkembangan kognitif yang lebih tinggi untuk terus berkembang dan mengambil peran yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Peran guru memaksimalkan perkembangan kognitif peserta didik. Para guru dapat melakukan evaluasi untuk dapat mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan yang memengaruhi pemahaman dan kemampuan berpikir peserta didik. Contohnya dengan melakukan ulangan harian dan sebagainya. Guru harus menyesuaikan kurikulum pembelajaran yang di dalamnya mencakup materi yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Guru harus memberikan kemampuan yang baru untuk melakukan berbagai kegiatan pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan kognitif peserta didik. Kesimpulan, perkembangan kognitif peserta didik merupakan faktor krusial dalam proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh teori-teori dari ahli seperti Piaget, Vygotsky, dan Brunner. Implikasi dari perkembangan ini terhadap pembelajaran mencakup penyesuaian metode, penggunaan teknologi pendidikan yang tepat, serta penanganan tantangan yang mungkin muncul sering dengan perkembangan peserta didik. Peran guru menjadi sangat penting dalam memaksimalkan perkembangan kognitif peserta didik dengan memahami tahapan perkembangan mereka, menyesuaikan kurikulum, pembelajaran kolaboratif, dan memberikan dorongan agar peserta didik aktif dan belajar sesuai dengan tingkat kognitif mereka. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kami. Kami harap video pembelajaran yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari kelompok 3.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.